Shalom Fania dan Nadia, Shalom Yohan dan juga Kiel, Shalom Sherin dan juga Gea, Shalom Kesha, Chris dan juga Joyce. Halo Juan, Jesek dan juga Kiel Sinaga. Shalom Erin, Tama dan juga Cia. Shalom Jo, Leo dan juga Geo. Shalom Ruth dan juga Noella. Shalom Ola, Rino. Shalom Selin dan juga Noni. Shalom Selin dan juga Juan. Halo Echan dan juga Piu. Dan juga Sandra. Halo Igo, Justin, Aren, Joni, Noah, Febri dan juga Danu. Halo Alen, Flo dan juga Gwen. Halo Felis dan juga Sherin. Halo Tiara dan Wina. Shalom Rebecca. Halo El, Baby Natalie dan juga Felisa. Shalom Nanda dan juga Naya. Shalom Nafa dan juga Gilang, Pio, Cia dan juga Villa. Maju, jalan. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kanan kiri. Gerak. Hai adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi di sekolah minggu online. Hai, nah kita hari ini pakai baju pramuka. Ada yang tahu nggak ya? Ayo adik-adik di rumah pasti juga pernah ikut pramuka kan? Iya, sering berkemah. Ya, kalau misalkan lagi pramuka, kakak itu paling suka berkemah karena bisa kumpul sama teman-teman. Dan yang paling kakak suka itu ada api unggunnya, Holly. Wah, terus juga mandiri ya kak. Iya betul. Kita mau mulai ibadah nih, tapi kita senam dulu. Nah, adik-adik yang di rumah, ayo kita berdiri yuk. Yuk semua senam, semua berdiri. Kita mau senam ayah. Jangan lupa ikutin gerakan kakaknya ya. Oke. Ayo, nggak boleh malas-malas. Pasukan Kristus, siap, gerak. Tempat, gerak, kiri, 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 kanan, kiri. 1, 2, 3. Upah dosa ialah maut. Upah dosa ialah maut. Lihat bahayanya datang. Lihat bahayanya datang. Tak perlu kita takut. Tak perlu kita takut. Anugerah Allah hidup yang kekal. Anugerah Allah hidup yang kekal. Roma 6:23. Roma 6:23. Katakan yang akan terjadi. Katakan yang akan terjadi. Sama-sama. Hidup, mati, hidup. Yeay. Wah, hidup, mati, dan hidup. Wah, itu senam ayatnya adik-adik harus hafal. Pasti sebagian sudah ada yang hafal, ada yang baru dengar juga mungkin. Nah, jadi nanti sambil diulang lagi di rumah senam ayatnya ya. Betul. Holly sudah hafal belum? Sudah dong. Wah, hebat Holly. Hebat. Oh iya kak, kita kan pakai baju pramuka karena tanggal 14 Agustus adalah hari pramuka. Nah, kami mengucapkan selamat hari pramuka. Kita angkat pujian, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Ayo, masih berdiri ya. Ayo sama nyanyi. Yang masih utuh berdiri. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Sekarang bilang amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Amin.
Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin, amin. Kalau kau suka hati kedip mata, klik 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 klik. Kalau kau suka hati kedip mata, klik klik klik. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati kedip mata, klik klik klik. Wah, kita selalu suka hati Kak, melakukan apa saja. Iya, kalau suka hati berarti sekolah minggunya yang senang. Betul Holly, kalau suka hati berarti melakukan sekolah minggu dengan senang. Dan Iya. kita berdoa yuk Kak. Ya, sekarang kalian tuntun doa ya. Baik, yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh sekolah minggu online. Kami bersyukur Tuhan karena begitu banyak berkat Tuhan selama 1 minggu yang berlalu. Dan hari ini kami boleh bersuka cita menerima juga firman Tuhan pada hari ini di sekolah minggu online. Tuhan, kami mau mendengar pembacaan Alkitab, sertai kami agar kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sertai sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita mau baca Alkitab Kak. Adik-adik di rumah siapkan Alkitabnya ya. Iya, sekarang siapa ya yang baca Alkitab Kak? Yang pasti nggak mungkin kita bertiga, Holly. Oh, paling kan belum bisa baca. Iya. Yang baca Alkitab hari ini ada Kakak Aprilia. Wah, adik-adik pernah lihat nggak sama kakaknya ya? Kalau di sekolah minggu online pasti ada yang pernah lihat Kak. Wah. Cuman hari ini pertama kali. Yuk kita panggil Kakak Aprilia. Ayo kakak. Kakak Aprilia. Wah. Halo adik-adik, yuk kita baca Alkitab. Dibuka Alkitabnya ya, dari Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Sekali lagi ya, dari Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-33, dengan perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan Alkitab kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu dia tadi adik-adik pembacaan Alkitab kita. Iya, sekarang kita mau dengar cerita Kak. Wah, hari ini judul ceritanya sama dengan pembacaan Alkitab tadi loh. Betul, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Nah, penasaran? Simak ceritanya dengan baik ya. Oke, yuk kita saksikan. Ini dia ceritanya.
Shalom adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan cerita. Nah, cerita kita hari ini berjudul Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik masih ingat gak ya cerita tentang Tuhan Yesus dan para murid yang berlayar menggunakan perahu dan tiba-tiba di tengah danau terkena angin topan? Wah, puji Tuhan adik-adik masih ingat ya. Nah, kali ini Tuhan Yesus juga menyuruh para murid untuk pergi berlayar. Akan tetapi, kali ini Tuhan Yesus tidak pergi bersama murid-murid. Karena Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sampai malam. Lalu akhirnya murid-murid pun berlayar sampai ke tengah danau tanpa Tuhan Yesus. Tiba-tiba saat di tengah danau, para murid terombang-ambing gelombang karena angin yang cukup deras. Kemudian di tengah gelombang tersebut, dari kejauhan mereka melihat seseorang berjalan di atas air. Wah, murid-murid pun menjadi sangat takut. Dan kakak kira kalau misalkan adik-adik ada di posisi para murid, adik-adik juga pasti ketakutan dan kebingungan. Karena mustahil rasanya bagi seseorang bisa berjalan di atas air. Karena melihat itu, murid-murid pun mengira bahwa yang berjalan di atas air itu adalah hantu. Padahal yang berjalan di atas air itu bukanlah hantu, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Karena dari kejauhan Tuhan Yesus melihat murid-murid menjadi ketakutan dan kebingungan, akhirnya Dia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu setelah mendengar suara Tuhan Yesus, murid-murid menjadi sedikit tenang. Dan Petrus memulai memberanikan diri untuk menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang padamu dan berjalan di atas air." Lalu Tuhan Yesus menjawab Petrus, "Datanglah." Mendengar itu, Petrus pun turun dari perahu dan mulai berjalan di atas air. Di layar adik-adik juga bisa lihat ya, sekarang Petrus bisa berjalan di atas air sama seperti Tuhan Yesus. Lalu ketika dalam perjalanannya mendatangi Tuhan Yesus, Petrus tiba-tiba merasakan tiupan angin. Karena itu, Petrus menjadi mulai takut dan khawatir. Tiba-tiba, Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Lalu dengan segera, Tuhan Yesus memegang Petrus dan berkata, "Hai orang kurang percaya, kenapa engkau bimbang?" Lalu mereka akhirnya bersama-sama naik ke perahu. Dan di dalam perahu tersebut, para murid berkata, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Akhirnya, angin pun menjadi reda dan gelombang tidak ada lagi. Mereka pun sampai ke pantai dengan selamat. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, kenapa ya kira-kira Petrus yang tadinya bisa berjalan di atas air, tiba-tiba perlahan mulai tenggelam? Kira-kira adik-adik tahu nggak ya jawabannya? Iya betul, karena Petrus takut dan kurang percaya kepada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus ada di depannya. Seharusnya Petrus percaya bahwa jika Tuhan yang menyuruhnya, pasti dia bisa melakukannya. Namun, karena rasa tidak percaya itu, akhirnya Petrus mulai tenggelam. Nah, demikian juga adik-adik harusnya percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus perintahkan itu pasti bisa adik-adik lakukan. Tuhan Yesus tahu adik-adik bisa melakukannya, dan Tuhan Yesus sendiri
yang akan menolong jika adik-adik merasa sulit untuk melakukannya. Jika Tuhan Yesus menyuruh adik-adik untuk rajin berdoa, pasti adik-adik bisa melakukannya. Juga, kalau misalkan Tuhan Yesus menyuruh adik-adik berbuat baik kepada saudara, kepada keluarga, dan teman-teman, adik-adik juga pasti bisa melakukannya. Ketika adik-adik merasa sulit untuk melakukannya, jangan lupa untuk berdoa dan yakin bahwa Tuhan akan menolong adik-adik. Dan apabila adik-adik tetap merasa khawatir atau takut, ingatlah satu ayat ini. Di layar adik-adik bisa baca ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius pasal 14 ayat 27. Nah, itu dia tadi cerita Alkitabnya. Seru ya, Kak? Seru sekali, Holly. Iya, sekarang kita mau aktivitas ya, Kak? Nah iya, sekarang adik-adik siapkan kertas-kertas, gunting, dan juga lem ya. Oke, yuk kita ikutin aktivitasnya. Ini dia aktivitasnya.
sudah dikerjakan kan? Jangan lupa dipoto ya adik-adik. Dan dikirim. Dikirim ke guru sekolah minggunya masing-masing. Tuh, sekarang yuk adik-adik kita bangkit berdiri lagi. Kita mau menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, kemana saja? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, sekarang yang kedua, ke kanan dan ke kiri ya. Kalau misalkan ada kata jalan, adik-adik harus balik arah. Siap. Kita ke kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, balik. Jalan sertanya setiap hari. Balik. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Wah, kita jalan-jalan kemana-mana. Kayak anak pramuka juga suka jalan-jalan kemana-mana, ke bukit, Betul. menjelajah hutan. Iya, karena anak pramuka itu kuat dan berani, Holly. Iya, wah sekarang kita sudah selesai sekolah minggu ya kak. Iya. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih. Setiap minggu kan temanya seru. Iya, adik-adik. Jadi jangan bosan untuk terus ikut sekolah minggu online ya. Iya, paling nggak bosan kok. Yuk kita Wah. berdoa, Kak Angel bawa dalam doa ya. Ayo adik-adik, buka tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita Tuhan, karena pada hari ini kami boleh kembali untuk bersekolah minggu. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami boleh mengerti bahwa kami tidak boleh takut dan harus percaya penuh kepada Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, jikalau sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu kami, kiranya Engkau senantiasa memelihara kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, agar pada minggu depan kami boleh kembali untuk bersekolah minggu lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan tolong ketuk pintu hati mereka, agar mereka boleh tergerak hatinya untuk bersama-sama bersekolah minggu bersama kami. Berkati juga Tuhan keluarga kami, teman-teman kami, sanak saudara kami, dan juga siapapun yang ada di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara kami, agar senantiasa dalam lindungan Tuhan. Kami juga berdoa karena pada bulan ini negara kami akan berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan senantiasa kedamaian, Tuhan menjaga, melindungi negara kami Indonesia agar senantiasa rukun dan damai di dalam pimpinan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, minggu depan temanya adalah Hari Kemerdekaan. Jadi adik-adik yang nonton sekolah minggu pakai bajunya warna merah putih Juga ya. harus merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Baik, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Tuhan Yesus memberkati.